Seorang gadis bernama Tara yang lagi WhatsAppan dengan sahabatnya bernama Amber, mendapat telepon dari seorang pria asing bernama Charlie. Ia mengaku sebagai teman ibu Tara. Karena ibunya sedang di luar kota, Charlie mengajak Tara ngomongin soal film. Charlie berkata, ibu Tara sering bercerita soal film kesukaan Tara, yaitu film scary atau seram. Meskipun agak aneh mendengarnya, namun Tara mengakuinya. Ia lantas bertanya, apakah Tara menyukai film Stab? Di mana film ini bercerita tentang seorang gadis yang menjawab telepon salah sambung dan mulai berbicara dengan si pembunuh, lalu Kang Kopet akan melakukan sesi tanya jawab pada calon korbannya sebelum dibunuh. Yang tanpa Tara sadari, ia sedang berada dalam kondisi tersebut. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung memberikan pertanyaan pertama yang membuat Tara kaget dan ketakutan. Ia langsung mematikan telepon dan mengunci pintu rumah melalui ponselnya. Saat ia memberitahu kejadian itu pada Amber, telepon kembali berdering. Spontan, Amber memintanya untuk segera menjawab telepon itu. Tara terkejut, dari mana Amber mengetahui kalau teleponnya berdering kembali? Yang ternyata, dari tadi Tara chattingan sama si Kang Kopet. Ia mengirim video rekaman Amber dan memaksa Tara untuk segera mengangkat telepon jika tak ingin Amber mati. Dengan terpaksa Tara menurutinya. Kang Kopet pun segera memulai permainannya yang berhubungan dengan film Stab. Jika Tara salah menjawab, maka nyawa Amber adalah taruhannya. Beberapa pertanyaan berhasil dijawab oleh Tara dengan bantuan Mbah Google, namun ia salah menjawab pertanyaan terakhir. Menyadari Amber dalam bahaya, ia mengambil pisau dapur dan bergegas OTW ke rumah Amber dan meskipun Tara berhasil mengunci pintu, namun sistem keamanan di rumah telah diretas, sehingga Kang Kopet dengan mudah masuk melukai Tara beberapa kali. Di saat Kang Kopet akan menghabisinya, terdengar mobil polisi. Insting bertahan hidup Tara kembali bangkit dan, inilah, Scream 2022. Scene berpindah ke Samantha dan kekasihnya Richie. Sam adalah kakak Tara, ia menerima telepon dari Wes tentang kondisi adiknya Tara yang saat ini sedang berada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Sam meninggalkan kota Woodsboro setelah ayah dan ibunya bercerai. Mendengar kabar itu, Sam memutuskan pulang kampung ditemani oleh Richie. Dalam perjalanan, mereka membahas soal film Stab yang berhubungan dengan Kang Kopet yang menyerang Tara. Kembali ke kota Woodsboro, di mana teman-teman Tara sedang berkumpul di halaman sekolah membahas tentang kembalinya Kang Kopet yang sempat menggegerkan kota itu. Mereka berpikir, kalau saat ini Kang Kopet telah kembali menjalankan aksinya setelah 25 tahun vakum dari dunia persikopatan. Melihat tangan cat kesakitan, Amber sempat mencurigainya sebagai pelakunya. Sekilas info saja, kalau ini adalah sequel kelima dari film Scream, di mana dua pelakunya adalah siswa dari sekolah tersebut. Lanjut. Di sela obrolan mereka, Liv melihat pria bernama Vince yang selalu menguntitnya. Mendapat pesan Tara telah siuman, mereka segera OTW rumah sakit kecuali. Singkat cerita tibalah Sam di rumah sakit. Ini adalah Wes, putra dari Deputi Judy, salah satu pemeran film Stab. Si kembar Chad dan Mindy, dan Amber, anak dari salah satu pemeran Stab. Tapi di sini teman-temannya belum mengetahuinya. Tara merasa senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang kakak setelah berpisah 5 tahun. Malam itu Sam dan pacarnya nginap di rumah sakit. Tepat tengah malam Sam terbangun. Karena lapar, ia berinisiatif ke kantin dan meninggalkan adiknya bersama Richie yang lagi nonton film Stab. Di kantin, Sam kembali berhalusinasi melihat ayahnya. Itu sebabnya ia masih mengkonsumsi obat penenang. Tak lama kemudian nomor Amber menghubunginya, yang ternyata itu adalah Kang Kopet yang menyerang Tara. Ia berkata Sam adalah target berikutnya. Sam yang emosi langsung menantangnya, dan untung saja Sam berhasil lolos dan meminta bantuan polisi yang bertugas malam itu. Namun ketika polisi itu memeriksanya, Kang Kopet telah menghilang. Sam yang kembali ke kamar tiba-tiba menceritakan rahasia besar keluarga mereka, di mana penyebab orang tua mereka bercerai adalah Sam. Waktu itu Sam tak sengaja membaca buku harian ibu mereka. Disitulah Sam mengetahui bahwa ayah yang merawatnya sejak kecil bukanlah ayah kandungnya. Sam yang saat itu berusia 18 tahun marah besar pada ibunya dan tak menyadari kalau ayah mereka berdiri di belakangnya mendengar semuanya. Malam itu juga, ayah mereka meninggalkan rumah. Dan fakta yang mencengangkan lagi, ayah kandung Sam adalah Billy Loomis, pemeran utama film Stab yang juga salah satu pelaku utama yang membantai teman-teman sekolahnya 25 tahun lalu.
Bagi yang penasaran dengan Billy Loomis, silahkan nonton film Scream 1. Lanjut. Alasan Sam pergi dari rumah bukan karena dibohongi ibu mereka, melainkan untuk melindungi Tara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kang Kopet menyerang Tara untuk memancing Sam kembali ke kota tersebut. Tara sok mengetahui fakta tersebut. Ia mengusir kakaknya. Sam yang masih bersedih diusir adiknya terkejut melihat Richie di depan kamar dan mendengar percakapan mereka. Sam sadar, tak ada pria yang mau berpacaran dengan anak seorang pembunuh berantai. Ia memutuskan hubungan mereka, namun ternyata, Richie tak peduli dengan masa lalunya. Ia akan selalu mencintai dan menjaga Sam. Kita beralih ke Wes dan teman-temannya yang berada di bar. Amber yang tidak senang dengan kehadiran Sam, menceritakan semua kejelekan Sam. Ia merasa dirinya lah yang harus melindungi Tara, bukan Sam yang selalu bermasalah dengan polisi. Cukup aneh sih kedengarannya. Tak lama kemudian, Vince datang menemui Liv. Jelas saja hal itu membuat Chad sebagai pacar Liv marah. Untung saja pemilik bar menghentikan dan mengusir mereka. Vin yang lagi pipis, kaget mengetahui ada orang di dalam mobilnya. Saat memeriksanya, ia tak menemukan siapapun di mobil. Dan tiba-tiba, ia pun tewas di tangan Kang Kopet. Keesokan paginya, Sam bersama Richie menemui Dwayne di rumahnya. Ia adalah pensiunan polisi yang pernah menangani kasus tersebut. Ia juga menjadi salah satu target Kang Kopet Ghostface. Kedatangan Sam tak lain untuk meminta bantuan menghadapi Kang Kopet yang mengincar keluarganya. Dwi berkata, motif pelaku selalu berhubungan dengan masa lalu dan pelakunya tak jauh dari orang-orang terdekat korban. Bahkan di depan Richie, ia mengingatkan Sam untuk tidak percaya pada pacarnya. Setelah Sam pulang, Dwi langsung menghubungi sahabatnya Sydney, mengabarkan tentang kembalinya Kang Kopet Ghostface. Ia meminta Sydney untuk tidak kembali ke Woodsboro. Kemudian ia menghubungi mantan istrinya Gail yang juga seorang reporter. Mereka bertiga adalah korban yang berhasil selamat dalam sequel Scream 1-4. Singkat cerita, Dwi dan yang lainnya berkumpul di rumah Chad, membahas kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Dari informasi yang mereka dapatkan, Vince yang mati di dekat mobilnya adalah ponakan Stu Marcher, kaki tangan Billy Loomis. Karena keterkaitan itulah, mereka berpikir bahwa saat ini Kang Kopet ingin membuat requel film sebelumnya dengan cara membunuh mereka semua dan film Stab berikutnya akan dibuat sesuai kisah nyata mereka. Keesokan harinya, Judy ibu Wes yang seorang polisi, mengingatkan anaknya untuk mengunci pintu saat ia pergi. Judy sendiri adalah salah satu pemeran dalam film Stab. Di tengah perjalanan ia menerima telepon dari Kang Kopet, di mana Kang Kopet berkata akan menghabisi Wes. Judy yang panik langsung memutar balik mobilnya sembari menghubungi HP Wes, akan tetapi Wes yang lagi mandi tak mendengar panggilan telepon ibunya. This is Sheriff Hicks. I need units to converge on my house ASAP. Pick up, Wes. Alhasil, Judy yang semakin panik berlari masuk ke rumahnya dan Wes yang baru selesai mandi merasa seseorang sedang mengawasinya dalam rumah. Ia tak menyadari kalau ibunya tewas tepat di depan rumah. Ia hanya melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Ketika ia menutupnya kembali, Wes pun harus menyusul ibunya. Tak lama kemudian, petugas telah berkumpul di rumah Judy mengevakuasi mayat. Dwi, Gail dan Sam juga berada di tempat itu. Melihat polisi yang menjaga Tara sudah berada di TKP, Sam langsung teringat Tara di rumah sakit tanpa penjagaan. Ia dan Dwi segera bergegas ke rumah sakit. Dan benar saja, Tara mulai ketakutan saat melihat pintu kamarnya terbuka lebar. Saat akan menutup pintu kamar, lampu tiba-tiba mati. Keadaan di luar kamar benar-benar sepi. Bukannya menjawab telepon dari kakaknya, Tara malah nekat keluar kamar. Ia mendapati penjaga rumah sakit tewas secara mengenaskan. Ia bergegas kembali ke kamar sambil memegang telepon. Dan tiba-tiba, ternyata itu adalah Richie. Ia diminta Sam menemani Tara. Tanpa diduga, Kang Kopet sudah berada di belakang Richie. Meskipun sempat melawan, pada akhirnya Richie harus tumbang. Tara berusaha pergi sejauh mungkin meskipun harus menahan rasa sakit, dan beruntungnya panggilan telepon dari Sam di HP Richie sedikit mengulur waktu. Kang Kopet meminta Sam untuk memilih siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Pacarnya Richie atau adiknya Tara? Karena Sam tak memberikan jawaban, Kang Kopet langsung menyerang Tara dan berniat membunuhnya.
Untung saja mereka tiba tepat waktu. Merasa Kang Kopet sudah mati, mereka bergegas menyelamatkan Richie dan Tara. Saat lift akan tertutup, Dwi yang ragu Kang Kopet belum mati berniat menembaknya di kepala dan membuka topengnya. Naas, panggilan telepon dari Jel membuat Dwi teralihkan sehingga Kang Kopet yang tidak terluka sedikit pun langsung membunuhnya dengan sadis. Kematian mantan suaminya membuat Jel terpukul. Sydney yang mendengar kabar tersebut juga sudah berada di sana menenangkan Jel. Melihat Sam keluar dari rumah sakit, Sydney dan Jel menghampirinya. Mereka meminta Sam bekerja sama menangkap Kang Kopet, namun Sam yang lebih mengutamakan keselamatan adiknya menolak permintaan mereka. Ia berencana membawa adiknya keluar dari kota Woodsboro malam itu juga. Sydney tak kehabisan cara, ia memasang pelacak di mobil Sam. Setelah melewati perbatasan kota, Tara yang menderita asma kehilangan inhalernya. Ia lantas meminta kakaknya pergi ke rumah Amber untuk mengambil cadangannya, karena jika ingin membeli di apotik, mereka harus menggunakan resep dokter. Awalnya Richie menolak. Ia tak mau mengambil resiko kembali ke kota itu, tapi karena Sam memohon, ia akhirnya menurutinya. Sementara itu, Amber sedang mengadakan acara perpisahan untuk Wes di rumahnya. Liv meninggalkan pesta karena tersinggung dengan ucapan pacarnya Chad yang tak mau diajak bercinta dan seakan-akan menuduhnya sebagai Kang Kopet. Menyadari kesalahannya, Chad menghubungi Liv, namun tak satupun pesan Chad yang dibalas. Tak ingin terjadi sesuatu pada pacarnya, Chad berniat mencarinya di sekitar rumah meskipun Mindy saudara kembarnya sudah melarangnya. Sesampainya di luar rumah, ia mendapat pesan dari Liv agar mencarinya melalui Sherlock yang dikirimnya. Dan apa yang ditakutkan Mindy pun terjadi. Kang Kopet tiba-tiba menyerang Chad secara brutal. Beruntungnya mobil Sam tiba tepat waktu sehingga Kang Kopet tak sempat menghabisinya. Sayangnya, mereka tak sempat melihat dan tak mengetahui kondisi Chad yang lagi sekarat. Demi keamanan, Sam meminta Amber membubarkan pesta. Ketika Amber ke kamarnya bersama Tara mengambil inhaler Tara, Sydney menelpon Sam. Ia meminta Sam segera keluar dari rumah itu, karena ternyata rumah tersebut milik STU Macher, di mana mereka berdua, Billy dan STU, menghabisi semua korban. Yang artinya, kedatangan Sam ke rumah itu telah direncanakan oleh orang terdekatnya. Mindy yang nonton film Stab tiba-tiba diserang oleh Kang Kopet. Mendengar teriakan Mindy, Sam berlari menyelamatkannya. Tak lama kemudian mereka semua berkumpul termasuk Liv. Amber menuduh Sam menuduh Richie, namun saat melihat darah di tangan Liv, mereka semua mencurigainya. Liv berkata kalau ia menemukan Chad dalam keadaan mengenaskan, akan tetapi tak ada yang mempercayainya. Saat Liv mencaci Amber karena terus memojokkannya, Amber langsung menembak mati Liv. Kejadian tak terduga itu membuat semua panik menyelamatkan diri. Sam dan Richie kabur ke ruang bawah tanah, namun ia langsung teringat adiknya dan berniat mencarinya. Richie berupaya menahan Sam sembari berkata, pelakunya selalu berjumlah 2 orang. Sam langsung mencurigai Richie adalah salah satunya. Namun Richie malah menuduh Tara, karena Taralah yang membawa mereka ke rumah itu. Sam lebih percaya pada adiknya daripada Richie. Sam berhasil menemukan Tara yang terikat di dalam lemari. Ketika akan membebaskan Tara, Sam teringat akan ucapan Richie. Scene berpindah pada Sydney dan Jel yang sudah tiba di rumah Amber. Amber keluar sambil menangis meminta tolong, namun mereka berdua yang sudah berpengalaman menghadapi Kang Kopet tak percaya dengan drama Amber. Alhasil terjadi baku tembak di antara mereka yang membuat Jel terluka di bagian perut. Atas permintaan Jel, Sydney masuk ke rumah mencari keberadaan Sam dan Tara, ia tanpa sengaja menembak kaki Richie yang bersembunyi di balik pintu. Dan tiba-tiba, Kang Kopet menyerangnya dari belakang. Terjatuh dari lantai 2 membuat pistol Sydney terlempar. Ia meminta Richie mengambil pistol itu sebelum jatuh ke tangan Kang Kopet. Sam yang baru muncul, mengambil pistol tersebut, namun tiba-tiba, Richie menusuknya dengan pisau. Terungkaplah fakta bahwa Amber adalah putri kandung STU Macher dan Richie adalah kekasih Amber. Mereka berdua terobsesi membuat film Stab lebih menarik dari sebelumnya. Richie sengaja menjadikan Sam kekasihnya yang kelak akan mati di tangannya sendiri. Amber kemudian menyeret Jel mengumpulkannya di ruangan itu. Ketika ia hendak menjemput Tara yang diikatkannya di lemari, mendapat serangan tiba-tiba dari Tara yang sebelumnya sudah dibebaskan oleh Sam. Di saat itu juga, Sam langsung menyerang Richie. Amber yang kembali ke dapur mendapat serangan dari Sydney dan Jel yang membuatnya mati terbakar. Sementara Richie berhasil mengetahui tempat persembunyian Sam dari jejak darahnya. Tak tinggal diam. Sam melakukan perlawanan yang membuat Richie bertambah emosi.
Dalam keadaan terpojok, bayangan ayahnya Billy Loomis muncul. Dengan santai Sam berkata, jangan remehkan putri dari pembunuh berantai. Dan Fuck with the daughter of a serial killer. saat mereka bertiga berkumpul, Amber yang kembali bangkit tewas di tangan Tara. Di akhir film diperlihatkan saudara kembar Chad dan Mindy berhasil selamat. Sam berpamitan pada Sydney dan Jill yang telah membantu mereka. Dan Almost to the day, in this very house, a tragedy. Sam dan adiknya kembali mendapat teror Kang Kopet bertopeng. Beruntung kali ini ia dan Tara menyewa apartemen bersama dua sahabat Tara, si kembar Chad dan Mindy serta dua teman baru Tara bernama Quinn, Ethan dan Anika. Seorang mahasiswa berencana melanjutkan film pembunuhan berantai Ghostface yang tak sempat diselesaikan oleh Richie, yang berakhir di tangan kekasihnya sendiri Samantha. Scene berpindah ke sebuah bar. Terlihat seorang wanita bernama Laura sedang menunggu pria yang ia kenal dari sosmed. Si pria meminta Laura menemuinya di seberang jalan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Laura segera OTW ke tempat yang dimaksud. Namun tiba-tiba suara pria itu berubah. Dan ternyata pria tersebut adalah mahasiswa dari Laura alias Jason. Setelah itu Jason kembali ke rumah, karena sahabatnya Greg sedang keluar. Ia langsung menghubunginya dan menceritakan apa yang baru saja ia lakukan pada dosennya. Greg ikut senang mendengar sensasi yang dirasakan Jason saat membunuh. Namun tiba-tiba suara Greg berubah dan meminta Jason mencarinya di dalam rumah. Jason pun mulai merasa aneh. Greg lantas meminta Jason membuka kulkas, dan betapa terkejutnya Jason melihat potongan tubuh Greg. Tanpa ia sadari Kang Kopet yang sebenarnya sudah berada di belakangnya dan langsung menghabisi Jason. Kita beralih ke dokter psikiater yang sedang bersama pasiennya Samantha. Setahun lalu, Sam sempat mengalami trauma saat mengetahui kalau ayah dan pacarnya seorang psikopat yang dikenal dengan Ghostface. Dan sekarang ini ia malah dituduh sebagai Kang Kopet karena menghabisi Richie kekasihnya. Ia juga berkata sempat merasakan sensasi yang berbeda saat membunuh Richie dengan 22 kali tusukan. Mendengar itu dokter terkejut dan langsung mengakhiri pertemuan itu. Sesampainya di rumah, Sam hanya mendapati Quinn bersama pacarnya dan memberitahu Sam tempat adiknya berada saat ini. Sam langsung menuju lokasi pesta Halloween. Di sana Sam menemukan Chad yang sedang adu bacot dengan pria yang bersama Tara. Meskipun sudah diperingatkan Mindy dan Chad, Tara tak peduli hingga akhirnya Sam menyetrum burung si pria. Kejadian itu membuat Tara geram pada kakaknya yang selalu ikut campur dalam kehidupannya. Tara merasa muak dengan sikap berlebihan kakaknya. Setelah Chad menenangkannya, Tara pun menyadari kesalahannya. Perasaan suka mulai tumbuh di antara mereka berdua. Sementara Sam yang sedang stres menemui kekasih barunya Danny. BTW, Danny tinggal di seberang apartemen mereka. Tak lama kemudian semua menjadi panik mengetahui berita pembunuhan Laura, Greg dan Jason. Untuk memastikannya, Sam meminta Quinn bertanya pada ayahnya yang seorang sheriff tentang kebenaran berita tersebut. Dan benar saja, sheriff meminta Sam segera ke kantor polisi karena KTP Sam ditemukan di TKP rumah Jason. Di tengah perjalanan Sam mendapat telepon dari nomor mantannya Richie, yang tewas 1 tahun lalu. Jadi, Sam belum sempat menghapus nomornya. Pria itu mengaku sebagai psikopat Ghostface yang akan menghabisi Sam dan adiknya. Tak main-main, Kang Kopet langsung menyerang mereka berdua namun gagal. Mereka pun berlari masuk ke minimarket. Bukannya takut, Kang Kopet malah membabi buta membunuh 2 pria yang menghalanginya. Beruntung polisi datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Sayangnya Kang Kopet berhasil meloloskan diri. Di kantor polisi, sheriff menemukan topeng Ghostface yang digunakan Richie di sequel kelima dan KTP milik Sam. Itu artinya, pelaku bisa saja orang terdekat mereka. Agen FBI Kirby, teman lama Sam akan terlibat dalam memecahkan kasus tersebut. Perlu diketahui bahwa dulu, Kirby pernah menjadi korban Kang Kopet. Di hari yang sama, dokter psikiater Sam dihabisi Kang Kopet lalu mengambil berkas Sam. Di depan kantor polisi, Sam dan Tara bertemu Jill, seorang reporter dan penulis yang telah menerbitkan kisah mereka dalam sebuah buku.
Mereka sangat kesal dengan tulisan Jill yang seakan-akan menuduh Sam sebagai Kang Kopet padahal Jill sendiri yang telah membantu mereka membunuh Richie dan Amber. Dari hasil olah TKP di rumah dokter, polisi menemukan DNA milik Jill dan Charlie di TKP, namun hal itu tak mungkin karena mereka sudah mati. Untuk itu Kirby sempat memperingatkan Sheriff agar anaknya Quinn tetap berhati-hati terhadap Sam. Scene berpindah ke apartemen, di sana mereka semua berkumpul kecuali Ethan. Malam itu mereka berniat tidur bersama di tempat terbuka, namun Quinn tetap memilih dalam kamar. Sementara di TV, berita menyiarkan bahwa Sam adalah pelaku pembunuh berantai. Chad, Mindy dan Anika yang mencoba menghibur Sam tak menyadari bahwa Kang Kopet sedang berada di kamar Quinn. Danny yang menyaksikan itu mencoba berteriak, namun Quinn ataupun Sam dan yang lainnya tak bisa mendengarnya. Danny lantas mengirim foto Kang Kopet yang berada di kamar Quinn. Seketika itu juga mereka berlari ke kamar Quinn, namun semua sudah terlambat. Setelah melempar mayat Quinn, Kang Kopet kembali melancarkan aksinya. Mindy dan Anika yang terluka parah berhasil mengamankan diri di kamar bersama Sen, sementara Chad dan Tara berhasil keluar apartemen. Dari seberang, Danny segera memberikan tangga agar mereka bisa keluar dari sana. Meskipun resikonya sangat berbahaya, Sam dan Mindy berhasil menyeberang. Sayangnya, Anika yang terluka parah harus berakhir secara tragis. Keesokan paginya polisi sudah berkumpul di TKP termasuk Sheriff ayah Quinn. Ethan teman sekamar Chad, yang baru saja pulang langsung dicurigai oleh teman-temannya karena malam itu ia menghilang. Hal itu membuat Ethan shock karena semalaman ia berada di kampus. Sheriff terlihat sangat terpukul atas kematian putrinya. Tak lama kemudian, Jill datang mengajak mereka ke museum rahasia, dengan fasilitas keamanan cukup ketat. Tempat itu baru saja ia temukan dari hasil penyelidikannya. Semua atribut Kang Kopet sejak Scream 1-5 berada di tempat itu. Mereka menduga, kemungkinan, ada oknum polisi yang terlibat karena semua barang bukti yang harusnya berada di kantor polisi berada dalam museum itu. Mereka lantas berencana melacak lokasi Kang Kopet dengan Sam dan Tara sebagai umpannya. Meskipun Kirby berhasil melacaknya, namun perkiraan mereka salah. Karena sebenarnya Kang Kopet sedang menargetkan Jill sebagai korban berikutnya. Mereka pun bergegas OTW rumah Jill. Dan benar saja kekasih Jill tewas di tangan Kang Kopet, kini Jill sedang dalam bahaya. Sekuat apapun ia melawan, pada akhirnya tumbang juga. Beruntung Sam dan Tara tiba sesaat sebelum Jill dihabisi. Setelah kejadian itu, Sheriff meminta mereka memancing Kang Kopet ke tempat pribadinya yaitu museum. Berangkatlah mereka menuju museum menggunakan kereta bawah tanah. Padatnya penumpang membuat mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sam bersama Tara, Chad dan Danny. Mindy yang masih curiga pada Ethan memilih menjauh darinya. Meskipun ramai penumpang, namun suasana malam Halloween dalam kereta benar-benar menegangkan karena banyaknya orang yang menggunakan topeng Ghostface. Hal yang ditakutkan terjadi, Mindy harus menjadi korban malam itu. Kelompok Sam yang sampai lebih dulu segera menghubungi Mindy namun gagal, mereka berpikir mungkin lagi gak ada sinyal. Untuk itu Kirby segera membawa mereka ke dalam museum. Namun sebelumnya, Sam yang sempat trauma dengan kejadian tahun lalu mencegah Danny ikut bersama mereka. Dengan berat hati Danny menurutinya. Sesampainya di sana, Kirby segera mengunci pintu museum. Ia berkata, tak ada yang bisa membuka pintu itu kecuali dirinya. Sam yang mendekati topeng mendiang ayahnya kembali berhalusinasi. Sang ayah memintanya mengambil pisau miliknya karena Sam membutuhkannya. Awalnya Sam menolaknya namun akhirnya ia menurutinya. Di saat bersamaan, Sam mendapat telepon dari Sheriff agar segera meninggalkan tempat itu karena sebenarnya, Kirby adalah pelakunya. Sheriff mendapat kabar dari cabang Atalanta bahwa Kirby telah dipecat karena mengalami gangguan jiwa. Sam yang shock langsung mencari keberadaan Tara dan Chad yang saat itu mendapat serangan dari Kang Kopet. Untung saja mereka berhasil melumpuhkannya. Saat Chad akan mengeksekusinya, tiba-tiba satu Kang Kopet lagi muncul. Alhasil, Chad harus menjadi korban selanjutnya. Tara benar-benar shock melihat kekasihnya mati secara mengenaskan. Saat mereka terpojok Kirby datang menyelamatkan mereka. Namun hal itu membuat Sam kebingungan karena mengira Kirby adalah pelakunya. Kirby berkata ia baru saja siuman setelah mendapat serangan dari Kang Kopet. Tak lama kemudian Sheriff tiba dan membeberkan semua rahasia Kirby, namun Kirby berusaha meyakinkan kedua kakak beradik itu.
Dan benar saja, Sheriff adalah salah satu dari 3 Ghostface. 2 orang lainnya adalah anaknya sendiri yaitu Quinn yang ternyata masih hidup dan Ethan, putra keduanya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Richie adalah anak sulung Sheriff. Semua itu mereka lakukan untuk membalas dendam atas kematian Richie yang tewas di tangan Sam. Dan yang menyebarkan rumor di media kalau Sam seorang pembunuh adalah Quinn. Mengetahui fakta tersebut, Sam dan Tara berlari ke lantai 2. Sam berhasil menangkap tangan Tara yang hampir terjatuh. Namun situasi berubah saat Quinn berada di lantai 2 dan Ethan menanti Tara di bawah. Tara meminta Sam melepaskannya dan percaya padanya. Sam langsung menembak Quinn yang membuatnya tewas di tempat, sementara Tara yang jatuh menimpa Ethan langsung menancapkan pisau yang diberikan Sam tepat di mulut Ethan, lalu menikamnya berkali-kali. Sheriff semakin stres melihat semua anaknya tewas. Ia sampai nekat menjatuhkan diri ke bawah bersama Sam hingga membuatnya pingsan. Saat siuman, Sam langsung menyerangnya menggunakan pisau ayahnya hingga tewas. Tak lama kemudian Danny datang bersama polisi. Di akhir film diperlihatkan Mindy, Kirby dan Chad berhasil selamat. How are you alive? Dan tamat.